warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Sehat juga, Bu. Apakah kalian masih ingat materi minggu lalu? Masih, Bu. Ya, silakan Esti. Benar kata Esti, kalau minggu lalu kita belajar tentang unsur-unsur cerita fantasi. Ada yang masih ingat unsur-unsur cerita fantasi itu apa saja? Ya, silakan Amel. Ya, benar kata Amel, tepuk tangan buat Amel. Jadi, unsur-unsur cerita fantasi itu ada 6. Apakah kalian tahu pentingnya mempelajari unsur-unsur cerita fantasi? Ya, silakan Rama. Supaya bisa menulis cerita, Bu. Iya, benar. Pentingnya mempelajari unsur-unsur cerita fantasi agar kita bisa menulis sebuah cerita. Kalau kita mengetahui unsur-unsur cerita fantasi, kita dapat membuat cerita yang baik. Hari ini kita akan belajar menceritakan ulang isi cerita fantasi. Nah, tadi kita sudah mengulas kembali unsur-unsur cerita fantasi. Apakah ada yang tahu apa kaitan unsur-unsur cerita fantasi dengan menceritakan ulang isi cerita fantasi? Ya, Rama, silakan. Supaya bisa menceritakan ulang, Bu. Ya, benar kata Rama. Jadi kaitan dari unsur-unsur cerita fantasi dalam menceritakan kembali cerita fantasi itu agar kita tahu cerita apa yang perlu kita ceritakan. Ya, apa yang perlu kita ceritakan untuk menceritakan ulang cerita fantasi? Ya, silakan Esti. Tokoh, Bu. Ya benar, tokoh. Siapa lagi? Oh, Rama. Latar, Bu. Ya benar, Rama. Latar. Amel? Urutan peristiwa, Bu. Ya benar, Amel. Urutan peristiwa. Tepuk tangan buat kita semua. Selain kita menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa, kita harus menentukan apa dalam cerita fantasi? Ya, silakan Rama. Unsur intrinsik, Bu. Iya benar, kita harus menentukan unsur intrinsik dalam cerita fantasi. Apakah kalian tahu unsur intrinsik itu apa? Unsur yang ada dalam cerita, Bu. Ya benar Esti. Kalau unsur intrinsik itu unsur yang ada dalam cerita. Jadi unsur intrinsik itu ada 7. 1. Tema. 2. Alur. 3. Tokoh. 4. Penokohan. 5. Sudut pandang. 6. Latar. Dan 7. Amanat. Tema berkaitan dengan isi cerita secara menyeluruh atau ide cerita. Lalu alur berkaitan dengan jalan cerita. Tokoh berkaitan dengan pemeran yang ada dalam cerita itu. Penokohan berkaitan dengan watak dari si tokoh. Lalu sudut pandang. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Latar berkaitan dengan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Lalu yang terakhir, amanat. Amanat berkaitan dengan pesan yang disampaikan dalam cerita fantasi. Selanjutnya, Ibu akan membagi 2 kelompok. Ayo silakan berhitung dari Rama. 1, 2, 3.
sudah berhitung, silakan berkumpul ke dalam kelompoknya masing-masing. Lalu minggu kemarin kita sudah mendengarkan salah satu cerita fantasi dari novel yang berjudul Anak Rembulan. Coba lihat di sini, lihat gambar novel Anak Rembulan. Nah, jadi sekarang tugasnya dari masing-masing kelompok menentukan tokoh, latar, urutan peristiwa, dan unsur intrinsik yang ada dalam cerita fantasi novel Anak Rembulan. Gimana anak-anak? Ada yang belum paham? Sudah paham, Bu? Bu, Esti mau nanya. Sudut pandang ini kayak mana, Bu, nentuinnya? Ya, Ibu jelasin ya. Jadi, sudut pandang itu ada 3. Pertama, sudut pandang orang pertama. Misalnya aku. Terus, sudut pandang orang kedua, kamu, Anda. Dan sudut pandang orang ketiga, dia, mereka. Kayak gitu. Apakah masih ada yang belum paham? Bagaimana? Sudah paham, Bu? Coba Ibu bertanya, bagaimana cara kalian menentukan tokoh, latar, urutan peristiwa yang ada dalam cerita fantasi? Baca dulu, Bu. Abis dibaca, baru ditentuin. Kalau diskusinya sudah selesai, ayo siapa duluan yang mau maju untuk menjelaskan tokoh, latar, urutan peristiwa, dan unsur-unsur intrinsik yang ada dalam novel Anak Rembulan, kelompok 1 atau kelompok 2. Ya, kalau enggak Ibu aja ya. Kelompok 2, silakan kelompok 2 menjelaskan tokoh, latar, dan urutan peristiwa, lalu unsur intrinsik yang ada dalam novel Anak Rembulan. Jika kalian sudah menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa, lalu sudah menentukan unsur intrinsik yang ada dalam novel Anak Rembulan, maka tugasnya masing-masing kelompok menceritakan kembali isi cerita fantasi yang ada dalam novel Anak Rembulan. Ya, tadi kelompok 2, silakan sekarang kelompok 1 terlebih dahulu untuk menceritakan kembali isi cerita fantasi yang ada dalam novel Anak Rembulan. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1 yang sudah menceritakan kembali isi cerita fantasi dengan baik. Tepuk tangan buat kelompok 1, tepuk tangan buat kelompok 2, dan tepuk tangan buat kita semua. Jadi, dengan kita menceritakan kembali isi cerita fantasi, kita tidak hanya bisa menulis sebuah cerita, tapi kita bisa menuangkan sebuah cerita tersebut melalui kemampuan berbicara atau berkomunikasi dengan teman yang lain. Jika kalian ingin menjadi seorang penulis yang hebat, kalian harus belajar dari hal terkecil, termasuk memahami unsur-unsur cerita fantasi lalu menceritakan kembali isi cerita fantasi. Kenapa? Mengapa bisa seperti itu? Nah, dengan kalian memahami unsur-unsur cerita fantasi, kalian bisa menceritakan kembali isi cerita fantasi, berarti kalian sudah menggunakan daya imajinasi atau daya hayal kalian ke dalam sebuah cerita. Ya, tepuk tangan buat diskusi kita hari ini. Alhamdulillah diskusi pada hari ini berjalan dengan lancar. Kalian bisa menceritakan kembali isi cerita fantasi. Kalian bisa menentukan tokoh, latar, urutan peristiwa, dan unsur intrinsik yang ada dalam cerita fantasi. Sekian pelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalian jangan pernah putus asa untuk terus belajar. Jadikan semuanya sebagai semangat untuk meraih cita-cita. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.